Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat seorang sahabat bernama Abu Dujana. Setiap usai menjalankan ibadah sholat berjamaah subuh bersama baginda Nabi, Abu Dujana selalu tidak sabar. Ia terburu-buru pulang tanpa menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah selesai. Ada satu kesempatan, Rasulullah mencoba meminta klarifikasi pada pria tersebut. Hai, apakah kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa? Tanya Nabi. Abu Dujana menjawab, Rasulullah, kami punya satu alasan. Apa alasanmu? Coba kamu utarakan. Perintah baginda Nabi. Begini, kata Abu Dujana memulai menguraikan jawabannya. Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Nah, di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang, dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin tertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan mendarat ke rumah kami. Ya Rasul, kami keluarga yang orang tak berpunya, anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat, mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah, lalu kami haturkan kepada pemiliknya. Satu saat, kami agak terlambat pulang. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuan. Mata kepala saya sendiri menyaksikan tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anak itu. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Kami katakan, "Nah, janganlah kau mempermalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Anakku menangis, kedua pasang kelopak matanya mengalir air karena sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Pandangan mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sontak berkaca-kaca, lalu butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujana dalam kisah yang ia sampaikan di atas. Abu Dujana pun kemudian menjelaskan pohon kurma tersebut adalah milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, baginda Nabi mengundang pemilik pohon kurma itu. Rasul lalu mengatakan, bisakah jika tidak aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya tersebut dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pria yang dikenal sebagai orang munafik ini lantas menjawab dengan tegas, saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak dipakai janji kapan-kapan. Tiba-tiba, Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an datang, lantas berkata, ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini. Lebih bagus jenisnya. Si munafik berkata kegirangan, oke, ya sudah aku jual. Abu Bakar menyahut, bagus, aku beli. Setelah sepakat, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana seketika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu. Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujana. Sedangkan si munafik berlalu. Ia berjalan mendatangi istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi. Aku telah mendapatkan untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun.
Malamnya, saat si munafik tidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi, menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujana, dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik itu. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Ia keheranan tiada tara. Dalam kisah ini, dapat kita ambil pelajaran betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah tersebut dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan haram. Sesulit apapun hidup, seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memberikan makan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang haram. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat sebagaimana janji baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Adapun panen daripada janji itu bukan kontan sekarang, namun di akhirat kelak. Karena dunia ini adalah darul za'ri, bukan darul hasad. Sekian video kita kali ini. Jika kalian suka, silahkan share sebanyak-banyaknya, like dan juga subscribe channel